Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Purwati, perwakilan dari kelompok 3, ingin menjelaskan sejarah dinasti Bani Umayyah. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan sejarah dinasti Bani Umayyah, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada Ade Tonara Putra, kedua Yuliana Dien, dan ketiga Victor Manesisimi. Selanjutnya masuk ke dalam sejarah dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah bani dengan dua masa periode pemerintahan, yaitu Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Umayyah di Cordoba atau Andalusia. Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekhalifahannya pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Pada pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi dengan Cordoba sebagai pusat pemerintahannya. Berdirinya dinasti Bani Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 Masehi. Pada dinasti Bani Umayyah ada 14 khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Dan berikut ada silsilah Bani Umayyah. Selanjutnya masuk dalam kejayaan khalifah Bani Umayyah. Pertama, Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi. Masuk dalam kejayaan kedua pada Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas pertama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah atau membaca Al-Quran, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Selanjutnya, dinasti Umayyah dalam keberhasilannya melakukan ekspansi kekuasaan Islam jauh lebih besar daripada Imperium Roma pada puncak kebesarannya. Keberhasilan ini diikuti pula oleh keberhasilan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang politik dan ekonomi. Selanjutnya masuk dalam aspek peradaban Islam yang berkembang pada dinasti Umayyah. Ada 4, yaitu pada aspek pertama arsitektur atau biasa disebut dengan seni bangunan. Pada zaman Umayyah bertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Masuk ke dalam aspek kedua yaitu organisasi militer. Pada masa Umayyah, organisasi militer terdiri dari angkatan darat yang disebut dengan Al-Jun, angkatan laut disebut dengan Al-Bahriyah, dan angkatan kepolisian disebut dengan Asy-Syurtah. Masuk dalam aspek ketiga yaitu perdagangan. Setelah dinasti Bani Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapatkan jaminan yang sangat layak. Masuk dalam poin aspek keempat yaitu perkembangan ilmu-ilmu agama Islam. Pengembangan ilmu-ilmu agama sudah mulai dikembangkan karena terasa betapa penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam. Berikut keruntuhan Bani Umayyah. Pada abad pertengahan abad ke-6,
Pada periode ini, Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah, hingga akhirnya pada tahun 750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Kedua, pada awal abad ke-9, mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit bercerai-berai. Pada poin ketiga, pada tahun 1031, di Hisham ketiga selaku Khalifah Umayyah di Cordoba saat itu mengundurkan diri dari jabatannya karena situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan Khalifah. Pada poin keempat, yaitu puncak akhir kejayaannya. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang saya tahu dengan kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.